Nah, kita tahu bahwa banyak pihak yang berharap kejahatan-kejahatan model-model Jokowi ini akan terhenti pada saat terjadinya perubahan kepemimpinan yang konon kalau terjadi pelantikan terhadap presiden terpilih, katanya ada Prabowo. Cuma yang saya ingin Pak Narko membahas, kan kita tahu beliau itu 10 hari ternyata opnam di rumah sakit dengan sebuah sakit lutut. Sebagai orang angkatan darat dan sebagai mantan Danjen Kopassus, ya, boleh tahulah mungkin banyak para tentara itu kegiatannya kemudian mengakibatkan dengkulnya dan sebagainya. Apakah berkaitan dengan itu? Karena seorang pengamat kebijakan publik, Gigin, mengatakan bahwa justru ditemukan pada saat di rumah sakit ini penyakit-penyakit yang dikhawatirkan terhadap penyakitnya beliau. Nah, kalau beliau tidak sehat dalam ada pelantikan 3 bulan ke depan, artinya apakah kemudian rakyat akan membiarkan si Gibran menggantikan banyak peran terhadap presiden, misalnya seperti itu. Nah, paling tidak sekali lagi kami kembali kepada topik ini, apa yang harus dilakukan terhadap dosa dan kesalahan Jokowi yang membuat rakyat menderita dan membuat porak-poranda tatanan hukum dan lain sebagainya. Kami silakan Pak Sunarko bicara pelan-pelan. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya diminta untuk bicara, sebelumnya sebenarnya semua tadi sudah dibuka oleh Pak Taufik, Baudin, dan Pak Marwan masalah kondisi bangsa ini, termasuk informasi yang disampaikan oleh majalah Tempo. Dari situ sebenarnya kita sudah kasat mata lihat bahwa negara kita itu sudah hancur lebur dari tatanan kehidupan bernegara yang normal seperti yang dicita-citakan oleh founding fathers negeri kita ini. Katanya kita punya falsafah hidup, punya dasar negara kita Pancasila. Kita udah menyimpang semua. Udah menyimpang. Saya tertarik di situ, sudah menyimpang semua. Apa yang disinformasikan oleh Pak Taufik tadi, bahwa komunis sudah berkuasa di Indonesia ini. Siapa tokohnya susah, karena komunis ini nggak pernah nongol kepalanya. Dulu Jokowi juga pernah ngomong begini, tunjukkan itu, mana komunisnya. Ingat kan? Tapi sekarang semua kehidupan sudah berbau komunis, anti kritik, otoriter, berbuat sesuka-sukanya, membatasi informasi, menguasai media, dan lain sebagainya. Itu kan polanya komunis. Yang paling gampang singkatnya, menghalalkan segala cara untuk melaksanakan yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan oleh dia. Itu udah komunis itu. Dan saya sendiri kalau ngelihat secara hukum, sebenarnya komunis ini sudah hidup dengan Kepres 17-nya Presiden, Kepres 17 tahun 2022, Inpres 2 2023 dan Kepres 4 2003 yang mengatakan bahwa PKI pada tahun 1965 adalah korban pelanggaran HAM. Berarti kok PKI nggak salah dengan pemberontakannya dia itu. Yang salah tuh rakyat dan TNI. Itu bukti bahwa rejim ini ya bernuansa berbau komunis. Nah, ini cuma nambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi. Dan kehidupan sekarang sudah hancur lebur. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi, saya setuju banget, termasuk apa yang diinformasikan oleh Tempo tadi. Kita ini sebuah diktator absolut. Diktator absolut. Nggak ada itu, kita ini negara demokrasi. Kita bisa lihat pelaksanaan pemilu. Dia merubah semua konstitusi
melalui MK tadi katakan, melalui MA dan lain-lain, dan sepak terjang di lapangan. Dia memobilisasi dari kepala desa, aparat kepolisian dan kementerian untuk mendukung memenangkan salah satu calon dengan menggunakan anggaran negara. Ini kan udah gak jelas. Karena itu pada kesempatan ini, kalau saya berbicara menolak hasil pemilu, karena kita belajar 2014 pemilu itu tidak benar-benar jujur adil, tapi masih jauh cukup baik. 2019 mulai aut-autan. Kita lihat di situ banyak sekali pelanggaran. Di situ juga MK udah mulai main kucing-kucingan, menipu rakyat. Karena 2019 masih tetap dilantik pemenang yang diputuskan oleh KPU yang kita tahu penuh kecurangan. 2024 lebih biadab lagi. Pemilu 2024 ini lebih biadab lagi, saya katakan. Yang namanya luber jurdil nggak ada. Terutama di jurdilnya itu nggak ada. Nah kalau sekarang kita diam saja menerima hasil pemilu 2024 ini, 2029 akan jauh lebih biadab lagi. Mau jadi apa negeri kita ini? Saya katakan udah kalimatnya biadab dan menjijikkan, karena kasat mata semua. Jadi maksud Pak Narto, walaupun nanti terjadi misalnya pelantikan, Iya. tetapi bangsa ini, tokoh ini tetap harus menyampaikan tentang kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi supaya tidak terulang lagi yang akan datang. Artinya apabila tidak diungkap, tidak menutup kemungkinan pasti akan terjadi lagi kejahatan-kejahatan kecurangan ini. Begitu Pak Narto? Ya, kalau hasil pemilu ini orangnya tidak berani mengungkap kebiadaban 2024, 2029 akan digunakan itu oleh orang yang haus kekuasaan. Siapa itu? Kita belum tahu. Dia belajar 2024 aman-aman saja gua, rakyat diam. Aman-aman saja. 2024 makin lagi biadab dan menjijikkan. 2029 kecil kemungkinan kita bisa berharap akan kembali seperti negara yang demokrasi atau demokratis benar itu. Makanya pada kesempatan ini juga saya mengimbau kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, waspadain, jangan sampai setelah hancur lebur baru sadar. Kasihan, rusak. Kita lihat banyak negara pecah akhir-akhir ini kan, terutama di Balkan sana, Yugoslavia hancur, Uni Soviet dulu pecah. Nah, Indonesia itu jauh lebih besar potensi untuk pecah karena kita terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku gitu. Makanya marilah kita mulai menyadari ini dengan bersuara tentang kebenaran dan prinsip-prinsip bernegara. Saat ini udah hancur semua prinsip bernegara yang katanya negara demokrasi. Dan pada kesempatan ini juga saya mengingatkanlah kalau tidak mengimbau. Itu orang-orang, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di legislatif punya tanggung jawab, ngerti tanggung jawab, punya harga diri dan punya malu. Kalau bapak-bapak yang duduk di legislatif ini adalah pengawas, pengontrol orang eksekutif, jangan mau dikendalikan oleh eksekutif. Dampaknya seperti ini. Lebih parah lagi, kelompok yang ada di judikatif sudah nurut dikendalikan oleh eksekutif dan melanggar prinsip-prinsip keadilan lagi. Karena itulah saya katakan bahwa saat ini yang berkuasa ini adalah diktator absolut. Legislatif nggak bersuara, nggak punya malu. Judikatif sama. Mau jadi apa kita nih? Tapi ngakunya republik demokrasi.
Nah, jangan sampai penyesalan itu muncul setelah kita hancur, terlambat. Malu kita sama bapak-bapak kita yang telah mendirikan negara kita ini. Malu kita kepada anak cucu kita yang harusnya kita lindungi. Oleh Tapi ada tangan-tangan jahil. satu poin komentar dari Pak Narkoni tentang keadaan legislatif ini, yang jangan sampai dia mau dipaksa-paksa oleh eksekutif. Tapi saat ini legislatif itu juga sedang melakukan atau terjadi suatu kerusakan moral yang rakyat memprihatinkan. Tahu-tahu ternyata ribuan dari anggota DPR terlibat di dalam judi online yang memilukan dan memalukan itu. Itu sudah serusaknya. Jadi yudikatif, eksekutif, legislatif ini semua juga sudah seperti itu. Jadi apa, langsung dilanjut aja nih, yang mesti dilakukan rakyat terhadap tadi kekecewaan pada Jokowi ini, apa yang harus mesti dilakukan? Kalau kita minta kepada legislatif, minta kepada apalagi yudikatif yang sudah bukan peralatan semua dari eksekutif, itu kan tidak mungkin. Artinya kan memang rakyat yang harus bertindak ini. Jadi apa yang bisa dilakukan rakyat dalam keadaan lemah seperti ini? Saya belum sampai situ, Om Lim. tapi faktanya legislatif sudah rusak, yudikatif sudah rusak, yang ngerusak eksekutif. Jadi harus kekuatan rakyat lah untuk memperbaiki negeri ini. Dan itu konstitusional. Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan negara ini. Karena yang dikasih mandat, dikasih amanah, udah ngerusak. Dalam hal ini eksekutif. Itu konstitusional. Kita yang punya hak. Kalau enggak, daripada hancur kita nanti. Daripada hancur. Karena itu, siapa tahu habis ini eksekutif sadar, nggak usah takut ditangkap sama Jokowi. Yudikatif juga udah kembali tegakkan, jaga itu marwah yang katanya wakil Tuhan di dunia, harusnya adil. Jangan seperti pengadilan MK waktu mengadili masalah gugatan hasil pemilu, kan nyolok sekali itu kan. Karena itu pada kesempatan ini saya berharap yudikatif, yudikatif, legislatif kembali berfungsi sesuai fungsi lembaga itu. Jangan mau dikendalikan oleh eksekutif yang isinya adalah orang-orang rakus dan haus kekuasaan sebagian besar. Dan kepada aparat Polri, nyaman memang kelihatannya saat ini Polri dengan otoritas yang begitu besar diberikan pada lembaga ini. Tapi tolong, Anda itu polisi negara, bukan polisinya pemerintah, bukan polisinya eksekutif. Bali sadar, pada waktunya akan terbuka. Dan TNI pada kesempatan ini juga saya mungkin berharap, kalau nggak mau mengimbau, berharap jangan jadi penonton saja. Saya yakin dan saya tahu banyak juga perwira TNI yang melek bahwa bangsa ini sedang menuju ke jurang kehancuran. Jangan sampai ke jurang kita. Dan saya tidak perlu sampaikan pada kesempatan ini. Mana contohnya? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik, sudah disampaikan oleh Pak Marwan. Kita ini sedang menuju ke jurang kehancuran. Mungkin Indonesia nanti setelah hancur tetap ada Indonesia, tapi mungkin Indonesia yang komunis. Atau mungkin Indonesia yang sudah dijajah oleh Cina. Bukan Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh founding fathers negeri, yang notabene orang tua kita, yang berdasarkan Pancasila. Sekarang Pancasila nggak ada, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti orang Indonesia semuanya harus beragama. Sekarang mungkin identitasnya beragama, tapi berbohong tiap hari itu ciri orang tak beragama. Menipu tiap hari ciri orang tak beragama. Menindas rakyat ciri orang tak beragama. Dan banyak lagi. Mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, tidak punya keadilan. Itu ciri orang tak beragama. Mungkin identitasnya beragama. Peri kemanusiaan. Di sila kedua, kita lihat itu yang namanya penindasan terhadap rakyat.
kasus di Jokowi banyak sekali pelanggar HAM, dari kematian berapa ratus orang petugas KPU yang nggak ada pengusutan yang jelas, kasus yang demo meninggal belasan, pengusutannya tidak jelas, belum lagi kasus Kanjuruhan, belum pembunuhan di kilometer 50. Itu apa kita berpegang pada sila kedua Pancasila itu? Persatuan Indonesia kita dipecah belah, terutama oleh pihak-pihak yang menggunakan basar, terutama kelompok. Saya ingat di eranya Pak Harto dulu, kita diingatkan jangan sekali-sekali melanggar masalah SARA, karena itu bisa memecah belah persatuan. Sekarang masalah SARA itu dipecah belah, dikembangkan supaya kita terpecah belah gitu. Ya. Terus sila keempat, rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, mana ngambil keputusan suka-sukanya sendiri dengan tidak mengkonsultasikan kepada rakyat. Banyak sekali undang-undangnya seperti itu. Kemudian keadilan sosial, nggak bisa ngomong saya lagi dengan masalah keadilan sosial. Jadi saat ini kita ini hancur, terutama dari sisi ekonomi, dari sisi ideologi, politik sudah sangat parah. Karena itulah kalau saya diminta seperti ini tadi dikatakan, saya mengimbau jangan sampai kita pecah belah. Kalau sudah kita pecah belah seperti pernah dihadapi oleh negara-negara Balkan, Yugoslavia, Uni Soviet, dan mungkin beberapa negara lain lagi, kita berdosa dan kita akan menyesal yang berkepanjangan. Kalau masih hidup, kalau udah mati ya kita nyesalnya di akhirat sana kita. Ya. Dan kepada aparat-aparat atau kepada lembaga-lembaga ini, kembalilah kepada fungsi dan tugas pokoknya. Jangan mengekor dengan maunya eksekutif. Yang kita tahu eksekutif ini sudah menyimpang dari prinsip-prinsip pengelolaan negara yang benar. Tadi sudah disampaikan. Dan yang nyata-nyata lagi, ideologi komunis udah berkembang saat ini. Waspadai, negara kita ini berdasarkan Pancasila, negara yang tidak boleh warga negaranya tak beragama gitu. Jadi, dan kepada aparat, pada TNI saya minta, tolong deh, saya mohon jangan jadi penonton saja, berani bersuara dengan kondisi kita yang sedang menuju ke jurang kanjuran. Itulah bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terus terakhir tadi masalah Pak Prabowo yang lagi dirawat. Nah itu penyakit biasa saja. Saya juga dengkul saya sakit kok. Siapa aja bisa teriak, bukan karena masalah ini banyak. Dan yang sakit gitu ribuan kalau nggak jutaan. Jadi kebetulan aja Pak Prabowo lagi sakit karena dioperasi. Jadi kalau ada yang kasih komentar gini-gini itu orang kurang kerjaan. Sakit dengkul, sakit lutut tuh kan dialami oleh semua orang. Terus ada kasih komentar gini-gini, orang kurang kerjaan itu. Tapi saya pun semua sakit dengkul ini sudah sakit. Tapi menteri-menteri yang nampaknya kepengen jadi menteri lagi serius mengirim karangan bunga. Di situ ada Menteri Erick Thohir, ada Memperindak kayaknya Zulkifli Hasan ucapan karangan bunga. Yang sana nggak terlihat karena di foto itu tadi nggak bisa saya zoom gitu ya. Saya kalau itu komentar saya ingat ada podcastnya Tom Lembong. Oh, iya. Tom Lembong ya, yang mengatakan Indonesia ini rusak karena terlalu banyak penjilat. Baik Pak Narko. Itu aja.